raja Yerusalem bernama Adoni Zedek yang mengajak raja-raja sekitar kerajaannya menyerang Gibeon. Alasannya dapat kita lihat di dalam ayat 1-2 karena Gibeon mengikat persahabatan dengan Israel. Sedangkan Gibeon itu kota besar dengan orang-orang yang gagah perkasa atau pahlawan dikatakan oleh Alkitab. Di masa itu, jika satu pihak mengikat perjanjian dengan pihak lain, maka mereka menjadi satu kesatuan. Perhatikan kata takut di dalam ayat 2. Mereka, para raja-raja orang Amori, ketakutan dengan kemajuan Israel menaklukkan satu demi satu kota di wilayah tanah Kanaan. Salah satu bukti sumber yang kita dapat tahu ketakutan penduduk sekitar Kanaan ada di dalam ucapan orang Gibeon di dalam pasal 9 ayat 24. Saya akan baca Yosua pasal 9 ayat 24. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Jadi mereka ketakutan, termasuk orang Gibeon. Dimulai dari kekalahan dua raja besar di sebelah barat sungai Yordan, ditambah kehancuran Yeriko yang kita tahu dengan perbuatan yang ajaib, hancur benteng Yeriko, Ai yang juga berkubu, dan terakhir Gibeon menyerah dan menjadi sahabat Yosua dan Israel. Ketakutan itu muncul akibat mereka menyadari kehadiran pribadi yang berkuasa yang bersama Israel, yaitu Allah Israel. Namun yang sedih, tidak ada penyerahan diri akibat ketakutan itu, tetapi melawan. Dari sekian banyak kota di tanah Kanaan, yang takut dan menyerah adalah kota orang Gibeon. Orang Gibeon memilih menyerah. Mereka takut dan mereka memilih menyerah. Daripada punah, daripada binasa di tangan Allah yang hidup melalui orang Israel. Walaupun mereka memiliki kota berkubu yang kuat dan semua orangnya pahlawan, orang Gibeon mereka pilih menyerah, percuma melawan pribadi yang maha kuasa itu. Ketakutan mereka orang Gibeon diikuti dengan tanggapan untuk menyerah dan tunduk pada Allah Israel. Nah, perhatikan di dalam Yosua pasal 10 ayat 1-5. Ada yang berbeda dalam pembukaan narasi atau cerita tersebut. Pembukaan cerita berbeda dengan penaklukan Yeriko dan Ai. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 1-3, penaklukan kota Yeriko, dan di dalam Yosua pasal 8 ayat 1 kita dapat melihat bagaimana penaklukan itu dimulai. Di mana penaklukan dua kota itu diperintahkan oleh Allah untuk menyerang kota berkubu tersebut. Nah, kejatuhan banyak kota di pasal Yosua pasal 10 berbeda dengan kejatuhan Yeriko dan Ai. Bahwa Allah memerintahkan mereka menyerang terlebih dahulu. Berbeda. Di peristiwa pasal 10, orang Amori yang memulai peperangan. Mereka tidak sadar yang mereka tantang untuk dihancurkan bukanlah Gibeon ataupun Israel, melainkan Allah Israel yang adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang benar dan berkuasa. Sama seperti Allah menunggang balikan dewa orang Mesir, maka Allah pun akan menunggang balikan dewa sesembahan orang Amori, yaitu Molok. Saat tahu bahwa mereka diserang oleh orang-orang Amori, tindakan orang Gibeon yang kita baca di dalam Alkitab yaitu meminta pertolongan kepada sahabat baru mereka, yaitu orang Israel. Kita lihat di dalam Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-6. Mereka, orang Gibeon, tidak mengandalkan kubu mereka yang besar. Nama besar mereka sebagai kota yang semuanya pahlawan.
Tetapi perhatikan, mereka meminta kepada Israel yang tidak berkubu, yang tinggal di perkemahan. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6, Yosua pasal 10. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Bayangkan, orang-orang Gibeon yang ada di kubu besar itu, mereka lari untuk meminta pertolongan kepada orang Israel yang tidak ada di kubu benteng seperti mereka, tetapi di perkemahan. Namun sebenarnya mereka sedang meminta tolong kepada Allah Israel yang adalah kubu dan kota perlindungan dari Israel. Memang orang Israel tinggal di perkemahan, tetapi kota benteng mereka, kubu mereka yang tidak dapat dilihat dengan mata fisik manusia, yaitu Allah Israel. Masih ingat apa yang diikrarkan Yosua terhadap penduduk kota Gibeon? Kita dapat melihatnya di dalam Yosua pasal 9 ayat 15. Yosua dan Israel memegang janji persahabatan dengan penduduk Gibeon. Ikrar mereka, ikrar yang tidak mudah untuk dilepaskan karena perjanjian. Mereka menghargai perjanjian. Dan di dalam pasal 10 ini, Allah memakai penyerangan orang Amori kepada Gibeon, kota Gibeon, sebagai batu loncatan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sebelah selatan tanah perjanjian. Perhatikan baik-baik pesan yang ingin disampaikan Allah sejauh ini sampai ayat yang ke-6. Janji Allah tentang pendudukan tanah Kanaan pasti terjadi. Janji yang usianya ratusan tahun sejak Bapak Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Pasti terjadi. Janji Allah tidak luntur oleh waktu. Usianya bisa ratusan tahun setelah Abraham menerima janji itu. Dan Allah tidak lalai akan janjinya. Saat janji Allah tiba pada waktunya, hanya ada satu pilihan bagi bangsa-bangsa yang ada di wilayah itu. Menyerah seperti yang dilakukan oleh orang Gibeon atau melawan untuk dimusnahkan. Mari jemaat Tuhan Yesus dengarkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-16. Saya ingin bacakan apakah kehidupan orang Amori itu. Di dalam Kejadian 15 ayat 16 berkata, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Perhatikan firman Allah mengenai orang Amori di dalam Kejadian 15 ayat 16. Kedurjanaan mereka belum genap. Di dalam ayat tersebut dengan jelas dikatakan bahwa orang Amori hidup dalam kedurjanaan. Dan kedurjanaan mereka belum genap di waktu Bapak Abraham. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kedurjanaan adalah kejahatan. Alkitab memberitahukan seperti apa kejahatan orang Sodom dan Gomora yang adalah orang Amori. Perhatikan, di dalam Kejadian 19 ayat 5. Salah satu yang ditulis oleh Alkitab kejahatan mereka adalah mereka para laki-laki Sodom dan Gomora memakai laki-laki. Ini memakai sekali lagi. Kita semua sudah dewasa yang mendengarkan ini. Memakai laki-laki yaitu berhubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Artinya mereka sudah sangat amoral. Perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 mengenai kehidupan kejahatan orang Sodom dan Gomora yang juga adalah orang Amori. Mereka hidup tidak mengenal hukum dan mengikuti hawa nafsu mereka. Perhatikan peristiwa di dalam Sodom dan Gomora di dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kita dapat melihat di sana penghancuran kota Sodom dan Gomora. Dan itu adalah peringatan dari Allah bagi orang-orang yang hidup di sekitar kota tersebut. Peringatan dari Allah kepada orang Amori. Peringatan dari Allah kepada orang-orang yang hidup di tanah Kanaan yang hidup di sekitar kota Sodom dan Gomora. Kehidupan yang jahat Sodom dan Gomora
sudah diadaptasi juga oleh orang-orang di sekitar kota tersebut yang kita baca di dalam Yosua pasal 10. Perhatikan kejahatan mereka. Mereka menyembah kepada dewa Molok, di mana bayi hasil perzinahan bakti dipersembahkan kepada Molok. Bayi hasil perzinahan bakti, ataupun bayi hasil dari keluarga, dari suami istri. Mereka persembahkan hidup-hidup kepada Molok, dibakar. Perhatikan kata Rahab, seorang pelacur di dalam Yosua pasal 2. Kita mengenal Rahab, sang pelacur. Pelacur atau pelacuran yang dilakukan oleh Rahab bukan pelacuran menjualkan diri. Sekali lagi, jemaat Tuhan, perhatikan. Pelacuran yang dilakukan oleh Rahab bukan pelacuran menjualkan diri. Bukan pelacuran komersial apa yang dilakukan oleh Rahab. Tetapi bentuk pelacuran bakti kepada dewa Molok. Dari Rahab, kita dapat tahu apa yang disembah oleh orang-orang Yeriko. Oleh orang-orang yang kota-kotanya dihancurkan oleh Allah melalui Yosua dan Israel. Dan Rahab dari kota Yeriko yang besar. Dan berarti kehidupan jahat Sodom dan Gomora tidak musnah dengan peristiwa dihancurkannya Sodom dan Gomora. Tetap berlanjut dan sudah menyebar dan mengakar ratusan tahun setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Masih ingatkah kita di dalam Kejadian pasal 22? Allah menguji Abraham untuk menyerahkan Ishak. Mengapa itu ada di dalam Kejadian 22? Karena budaya sekitar itu, budaya sekitar Abraham juga mereka menyerahkan anak-anak mereka sebagai persembahan. Tetapi kita lihat di dalam Kejadian 22, Allah berkata, "Berhenti Abraham, jangan bunuh Ishak." Karena Allah Israel berbeda dengan Molok. Kembali lagi, dan kota-kota di sekitar Sodom dan Gomora inilah yang dimusnahkan oleh Allah melalui orang Israel di dalam Yosua pasal 10. Ingatlah ini. Allah sudah memberikan peringatan terlebih dahulu di dalam peristiwa Sodom dan Gomora di masa Abraham hidup. Dan jarak antara Abraham dan Yosua atau orang Israel di dalam pasal 10 itu sekitar 500 sampai 600 atau 700 tahun. Jaraknya begitu jauh, begitu lama. Waktu yang diberikan Allah untuk memperingatkan mereka. Ratusan tahun Allah bersabar dengan mereka. Orang Amori dan penduduk Kanaan hidup Amora. Walaupun sudah terjadi peristiwa Gomora dan Sodom, mereka tidak berubah. Mereka hidup tanpa hati nurani, menolak hukum Allah. Dan lihatlah contohnya Sodom dan Gomora. Mereka menyembah Molok, pelacuran bakti, gay, lesbian, dan pasal 10 yang kita baca adalah waktu penghabisan untuk mereka. Waktu penghabisan untuk mereka. Perhatikan pertanyaan sebelumnya. Apakah Allah Israel kejam? Masih ingat apa yang ditanyakan di dalam pengajaran firman Allah di dalam kejatuhan kota Yeriko? Apakah Allah Israel kejam? Jawabannya, lihatlah apa yang Allah lakukan terhadap Rahab dan Gibeon. Allah memberikan belas kasih kepada mereka. Ada satu ciri yang sama antara Rahab dan Gibeon. Ada dusta di dalam peristiwa mereka. Dusta Rahab kepada pasukan orang Yeriko dan dusta orang Gibeon kepada Yosua dan tua-tua Israel. Sekali lagi, dusta adalah dosa. Dusta adalah kesalahan, namun Allah berbelas kasih kepada mereka. Akibat ketakutan mereka, mereka berdusta. Dan sekali lagi, dusta itu salah, dusta itu berdosa. Namun perhatikan, dusta yang mereka lakukan itu di saat mereka belum tinggal di antara orang Israel. Dengan ketakutan, bagaimana caranya aku bisa menyerah kepada orang Israel? Yang mereka pilih adalah dusta. Tapi sekali lagi jemaat Tuhan, mereka belum tinggal di antara orang Israel.
Perhatikan apa yang dilakukan Raja Yerusalem dan raja-raja sekutunya. Sama yang dilakukan oleh calon suami anak-anak Lot di dalam Kejadian 19 ayat 14. Mereka mengolok-olok kebenaran yang Tuhan bukakan. Raja-raja orang Amori di wilayah pegunungan di tanah Kanaan, mereka berlaku mengolok-olok Tuhan. Mereka pikir Allah bercanda. Mereka berpikir Allah bergurau. Mereka berpikir Allah tidak mampu untuk melakukan janjinya. Mereka melawan Dia. Mereka bukannya sadar, tetapi keras hati. Mereka pikir bahwa kota kubu mereka yang kuat itu dan pasukan mereka yang banyak dapat mengalahkan Israel. Yang dimana di belakang Israel itu adalah Allah yang hidup. Di dalam Yosua pasal 10, Allah memakai Israel sebagai penghukuman kepada orang Amori. Olok-olok mereka terhadap Allah menjadi dasar penghukuman atas mereka. Ratusan tahun Tuhan memberikan mereka waktu untuk bertobat. Tetapi hati mereka bobrok. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jemaat Tuhan, walaupun tidak ada hukum Taurat di antara mereka, namun Allah memberikan hati nurani. Pastilah manusia punya hati nurani. Orang Amori pastilah mempunyai hati nurani. Hati nurani jelas menyatakan berhubungan badan sesama jenis pasti salah. Hati nurani manusia menyatakan pasti memakai laki-laki, laki-laki memakai laki-laki, pastilah salah. Binatang saja tidak pernah kita temukan berhubungan badan sesama jenis binatang. Harimau laki-laki mana mau berhubungan dengan harimau laki-laki. Harimau perempuan mana mau berhubungan dengan harimau perempuan. Tidak ada itu kita temukan. Hati nurani juga pasti jelas tahu bayi itu harus disayang. Bayi itu walaupun mereka kecil tak berdaya, 1 hari, 3 hari baru lahir, 8 hari, bayi manusia apapun itu, nggak boleh dibakar hidup-hidup di dalam api sebagai persembahan. Tidak boleh. Hati nurani berkata demikian. Binatang saja, singa contohnya, tidak akan mencabik-cabik anaknya untuk dimakan. Kita tidak temukan itu dengan singa dan harimau. Dan perhatikan, di dalam Roma pasal 9, Roma pasalnya yang 9, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Roma pasal 9 ayat 14 sampai yang ke-16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan lihatlah, kemurahan hati Allah itu terjadi kepada Rahab, sang pelacur, dan orang Gibeon. Allah berbelas kasih kepada mereka. Rahab sadar bahwa ia dan rakyat Yeriko berdosa, salah. Namun hanya dia yang takut dan tunduk pada Allah Israel. Demikian juga dengan Gibeon. Mereka tidak takut kepada raja-raja sekitar mereka. Mereka takut akan Allah Israel. Mereka takut kepada Allah yang hidup.
yang memberikan kepada Israel kemenangan demi kemenangan dari musuh-musuh mereka. Gak bisa lari dari Allah Israel. Bagaimana dengan Anda dan saya? Berapa lama Allah sabar akan kekerasan hati kita manusia? Ketika kita melihat tangan Allah yang berkuasa bekerja di hidup kita, apakah tanggapan hati kita? Saat sadar bahwa tidak ada satupun dapat menghindar dari kematian tubuh akibat kejatuhan manusia pertama dalam dosa, apakah tanggapan kita akan fakta tersebut? Mau tunggu sampai kapan untuk sungguh-sungguh bertobat dan mempercayai Allah yang hidup dengan sepenuh hati? Belas kasih dan pengampunan dari Allah yang hidup telah dinyatakan di dalam dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih adalah pribadi yang kudus. Mustahil yang tidak kudus dapat menjangkau Ia. Maka Ia berbelas kasih untuk menjangkau kita manusia berdosa. Dan itu Ia nyatakan dalam Kristus Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Uluran tangan kasih-Nya masih terbuka bagi kita selama kita bernafas. Allah menyatakan bahwa pertobatan masih terbuka, sehitam apa dosa Anda, dosa saya. Pertobatan masih terbuka selama Anda dan saya bernafas. Selama masih bernafas, terimalah pendamaian yang berasal dari Allah di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita, yang bangkit pada hari yang ketiga untuk pembenaran kita. Jangan lagi mengolok-olok kebenaran dan kasih Kristus yang dinyatakan kepada kita. Janganlah melawan Allah. Sudah pasti siapapun yang melawannya akan kalah. Terimalah belas kasih-Nya. Dan tunduklah pada firman-Nya. Inilah yang dinyatakan di dalam Yosua pasal 10. Kedurjanaan orang Amori sudah genap. Penghukuman bagi mereka sudah dijatuhkan. Dan lihatlah kengeriannya di dalam Yosua pasal 10. Jelas saya secara pribadi membaca ini. Aliran darah di hari itu. Bayangkan ribuan orang mati akibat dosa. Sungguh mengerikan jika penghukuman Allah itu tiba. Perhatikan bagaimana Allah mengenapkan janjinya kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 15. Dengan memakai keturunannya menjadi alat bagi kemuliaannya. Khususnya untuk menyatakan bahwa janjinya pasti tergenapi dalam hal ini penghukuman bagi pendosa yang menolak Allah. Mereka hancur karena keberdosaan mereka. Penaklukan tanah Kanaan dalam Yosua pasal 10 adalah gambaran tindakan penghukuman Allah kepada manusia yang menolak belas kasih Allah. Allah memberikan belas kasih, malah ditolak dan diolok-olok. Lihatlah di dalam ayat yang ke-7, Yosua pasal 10. Dimulailah penghukuman Allah melalui Israel. Perhatikan ayat 8, bahwa Allah menyerahkan mereka kepada tangan Yosua atau kepada Israel. Dan di firman itu, terjadi di dalam ayat 11. Perhatikan, Tuhan menurunkan batu dari langit. Mungkin ada yang masih ingat apa yang diturunkan Allah dari langit di atas Sodom dan Gomora? Api, ya. Nah, di dalam peristiwa ayat 11 Yosua pasal 10 yang diturunkan batu. Mungkin ada yang berpikir, mengapa batu? Perhatikan baik-baik bahwa raja-raja orang Amori ini ahli pertempuran di pegunungan. Mereka ahli pertempuran di pegunungan. Dan salah satu senjata ampuh dari kota berkubu di pegunungan adalah menjatuhkan batu kepada musuh di bawah mereka. Mereka pikir mereka dapat mengalahkan pasukan yang Allah utus untuk menghukum mereka. Nah, Allah memberikan mereka merasakan senjata ampuh mereka sendiri untuk memunahkan mereka. Senjata yang mereka gunakan untuk musuh mereka, mereka terima sendiri. Batu jatuh dari langit kepada mereka.
Perhatikan peristiwa selanjutnya. Setelah mujizat batu jatuh dari langit, Allah melakukan mujizat yang terjadi hanya satu kali di dalam Yosua pasal 10 itu. Ayat 12. Matahari berhenti di Gibeon dan kau bulan di lembah Ayalon. Waktu saya membacakan ini kepada Pavel, anak saya, dia langsung berkata, "Oh Papa, bukannya bumi mengitari matahari? Kok matahari yang berhenti?" Nah, di sini saya bilang kepada Pavel, apa yang dikatakan di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 ini adalah dari persepsi atau dari sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia pada waktu itu, kalau kita membaca bahwa matahari itu berhenti. Dan kita harus lihat bahwa Alkitab berkata bahwa bumi yang berputar kepada matahari. Ini kita lihat dari sudut manusianya, di mana matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Mungkin tadi berpikir, mengapa Yosua meminta ini kepada Allah? Sekali lagi, kita tidak akan mempermasalahkan tentang sainsnya, ilmu pengetahuannya, karena sudah jelas, sekali lagi, Alkitab menyatakan bumi itu bulat dan bumi mengitari matahari, itu sudah sangat jelas. Tetapi yang kita harus lihat, mengapa Yosua meminta ini kepada Allah? Ingatlah bahwa di dalam perang zaman itu ada hukum perang, yaitu berperang selagi ada matahari. Yosua menghormati hukum, Israel menghormati hukum, dan Israel hendak menyatakan, kami bangsa yang beradab, kami bangsa yang memiliki hukum. Dan di dalam hukuman ini pun yang Allah lakukan, hukum berlaku. Allah tidak semena-mena. Allah tidak mengenapkan janjinya di luar hukum. Namun ia mengikuti hukum perang saat itu. Di dalam hukuman ini, tidak ada dosa yang dilakukan Israel karena pelanggaran hukum perang. Perhatikan bahwa orang Amori hidup tanpa hukum. Allah ingin menyatakan kepada mereka, engkau orang-orang yang tidak hidup di dalam hukum, kuhukum engkau dengan hukum. Jadi, Allah menyatakan bahwa dengan hukum perang yang berlaku, mereka pun dihukum. Mereka dihukum dengan senjata mereka, dan mereka dihukum di bawah hukum. Dan perhatikan ayat 15. Di saat matahari terbenam, mereka pulang ke perkemahan mereka di Gilgal. Matahari terbenam, selesai perang, hukum harus berjalan. Masih ingat jemaat Tuhan Yesus, Efesus 4 ayat 26 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman tersebut ingin ingatkan kita, konflik memang bisa ada di antara kita, namun ada hukum yang berlaku walaupun kita di tengah-tengah konflik, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Bagi orang percaya, ada hukum Allah. Hukum Allah bertujuan agar konflik itu selesai dan tidak membawa kita terjerumus dalam dosa. Perhatikan, mujizat Allah terjadi di sini. Dan itu untuk mengenapkan janjinya. Pertama, janji kepada Abraham. Dan kedua, janji penghukuman kepada orang Amori. Di dalam Kejadian pasal 15. Janji kepada Abraham bahwa tanah Kanaan akan diduduki. Janji kepada orang Amori bahwa mereka akan dihukum. Renungkan baik-baik. Mujizat seperti apakah yang kita harapkan terjadi atas kita? Mujizat penggenapan belas kasih Allah karena kita menjadi bagian dari keturunan Abraham secara rohani? Atau penghukuman dari Allah? Ingatlah, tidak ada satupun manusia yang dapat luput dari janji Allah seperti yang dinyatakan kepada Yosua. Janji Allah bagi orang yang menerima belas kasih-Nya pasti terjadi. Demikian juga janji Allah bagi yang menolak dan mengolok-olok belas kasih-Nya pasti terjadi. Keselamatan kepada yang menerima belas kasih-Nya dan kehancuran bagi yang mengolok-olok belas kasih Allah. Tidak perlu sembunyi dari Allah. Ia pasti akan menemukan kita. Seperti yang dikatakannya di dalam Yosua pasal 10. Tidak ada satupun yang dapat lolos dari janji Allah.
Tidak ada satupun yang dapat lolos dari penghukuman Allah. Tidak ada satupun yang dapat lolos dari belas kasih Allah bagi keturunan Abraham. Ketahuilah saudara-saudariku, bahwa Injil Kristus Yesus adalah satu-satunya belas kasih Allah bagi kita orang berdosa. Daripada lari bersembunyi dari Allah, lari dari permasalahan, anggap saya lari dari permasalahan dan dosa saya selesai. Daripada lakukan itu, stop. Lebih baik terimalah belas kasih Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saat Injil Kristus disampaikan, apa tanggapan kita? Saat firman Allah disampaikan, apa respon kita? Bagaimana respon Anda dan saya terhadap belas kasih Allah? Perhatikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menolak belas kasih Allah yang dikerjakan Roh Kudus dan firman-Nya sama dengan menghujat Roh Kudus. Inilah yang dimaksudkan Allah dengan peristiwa di dalam pemusnahan raja-raja yang dikatakan oleh Kristus di dalam Matius 12 ayat 31. Dan penduduk tanah Kanaan yang menolak dan mengolok-olok belas kasih-Nya, pada hari penghukuman itu tidak ada pengampunan. Mereka yang mengajak perang terhadap Allah terlebih dahulu. Jika seseorang mendengarkan Injil Kristus Yesus dan ia mengolok-olok Injilnya sampai akhir nafasnya, akhir hidupnya, maka ia sama dengan menghujat Roh Kudus. Selama Anda dan saya hidup, jangan pernah menolak pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah atau Injil Kristus Yesus di dalam hidup ini. Mungkin ada yang bertanya, apakah itu tindakan mengolok-olokkan Tuhan dan kasih-Nya dan firman-Nya? Mudah, perhatikan bagaimana Anda dan saya menseriusi firman Allah dan kehidupan di dalam firman-Nya. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus di ayat selanjutnya. Di dalam pasal 10 Yosua, ayatnya yang ke-16-43. Allah memimpin orang Israel untuk menduduki kota-kota strategis di wilayah Kanaan. Israel seperti badai yang menyapu sekam. Tidak ada satupun kota besar dan strategis yang luput. Dan itu berkubu. Habis lenyap begitu saja. Semua yang Israel datangi habis lenyap. Lihatlah di dalam Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-40. Yosua pasal 10 ayat yang ke-40 saya bacakan. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Lihatlah, semua kota yang mereka datangi, ada satu kata yang diulang oleh Alkitab, yaitu tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel, berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Tengkuk itu bagian ini ya. Jadi ditidurkan lalu diinjek itu tengkuknya. Perhatikan. Di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Saya akan membacakannya dari ayat 12 sampai yang ke-13. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jemaat Tuhan Yesus, di dalam Ibrani 10 ayat 13 menggambarkan Kristus mengalahkan semua musuh-musuhnya. Maut dan pengikut iblis. Iblis dan para pengikutnya. Tapi perhatikan di dalam ayat 12, Ibrani 10 ayat 12. Didahului dengan belas kasih Allah.
semua musuh Allah akan ditaklukkan satu hari nanti di bawah kaki Kristus Yesus. Dan perhatikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Semua pengikut iblis, semua yang menolak Kristus, mereka ada di dalam maut. Apa yang terjadi di dalam Yosua 10 adalah gambaran mengenai penghabisan semua musuh Allah pada hari terakhir. Jika di dalam Yosua pasal 10 hanya di wilayah Kanaan penghukuman itu, dengarkan baik-baik jemaat Tuhan, saudara-saudariku, maka di hari akhir zaman seluruh muka bumi ini, iblis tahu akan hari ini dan dia ketakutan seperti yang dinyatakan di dalam Lukas 4 ayat 34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jemaat Tuhan Yesus, sekali lagi, ini adalah peringatan bagi Anda dan saya. Dan ini adalah undangan pertobatan untuk Anda dan saya. Iblis tahu hari pembinasaan itu akan datang. Iblis tahu hari penghukuman itu akan datang. Dan perhatikan Yohanes 12 ayat 48, apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perhatikan jemaat Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 40 kalimat yang terakhir. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yesus Kristus adalah Allah yang sama yang berfirman kepada Musa. Allah yang sama yang berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janjinya tentang penghakiman pasti akan terjadi. Yosua pasal 10 adalah peringatan bagi semua manusia, termasuk kita yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan Ibrani 10 ayat 12. Berbicara mengenai Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar agung yang menjadi pengantara antara kita manusia berdosa dengan Allah. Kristus Yesus adalah imam besar yang memberikan darahnya sendiri kepada mereka yang berdosa, Anda dan saya, untuk menerima belas kasih-Nya. Ia telah mati di kayu salib. Ia telah menjadikan dirinya sebagai satu-satunya korban kudus, sempurna, tanpa cacat. Dan dia berkata, mari, terimalah aku. Percayalah kepadaku. Terimalah belas kasih Allah yang kucurahkan untukmu. Rahab, sang pelacur, orang berdosa. Gibeon, orang-orang yang ada di kota itu pun orang berdosa. Tapi mereka mendapatkan belas kasih Allah. Mereka yang selama ini hidup dalam dosa dikasihi oleh Allah. Jadi, jemaat Tuhan Yesus, mereka yang selama hidup ini mereka menerima segala kebaikan Allah. Dan mereka yang selama ini hidup, mereka menghidupi firman Kristus Yesus. Allah memberikan pengampunan kepada kita, jemaat Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu, bagi Anda dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih hidup jatuh bangun lawan dosa. Namun ingat, kita ada imam besar yang menjadi pengantara penyuci dosa kita. Tetapi juga peringatan, jangan main-main dengan dosa. Sang imam besar agung yang menguduskan kita, orang berdosa, dan bagi Anda dan saya yang menerima belas kasih-Nya, tanda dari mereka yang menerima pengudusan dari sang imam besar, yaitu tidak mengolok-olok firman-Nya. Perhatikan apa tanggapan hati dan akal budi kita saat mendengarkan firman Allah. Apakah menerima dengan tulus hati dan kerelaan berdasarkan iman percaya kepada Kristus Yesus?
atau mengolok-oloknya dengan sikap hati yang meremehkan firman Allah dan meninggikan diri. Meninggikan diri ini dan meninggikan dunia daripada Kristus. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan olok-olok dengan arti kata yang mengandung sindiran, ejekan, lelucon, atau perkataan yang bermain-main saja, kelakar, senda gurau. Orang yang menolak belas kasih Allah melalui Kristus Yesus, mereka berpikir firman Allah itu main-main. Mereka berpikir firman Allah itu kelakar. Mereka pikir senda gurau. Mereka berpikir, kau salah serius-serius sama firman Allah. Mereka tidak serius dengan firman Allah. Apa yang berhubungan dengan iman dan keselamatan jiwanya tidak penting. Namun yang berhubungan dengan uang, kenyamanan hidup, hiburan dunia ini yang merasuki jiwanya, itu penting. Mulai dengan tidak menseriusi kehidupan doa, tidak menseriusi firman Allah, tidak menseriusi kehidupan gereja. Karena bagi mereka itu semua gak penting. Yang penting itu kenyamanan dan hiburan dunia ini. Yang penting itu duit. Jangan salah artikan. Untuk kita tidak serius dengan panggilan Allah bagi kita di dalam pekerjaan dan usaha kita. Kita seriusi pekerjaan kita, kita seriusi kuliah kita sebagai sarana untuk penginjilan, untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Perhatikan salah satu ciri mengolok Allah dan belas kasihnya. Yaitu semakin firman Allah dinyatakan, semakin keras hatinya dan melawan firman Allah dan firman-Nya. Firman Allah memerintahkan untuk mengampuni, dilakukan sebaliknya. Firman Allah memerintahkan untuk mengasihi, yang dilakukan sebaliknya. Firman Allah menyatakan pentingnya hidup dalam pengudusan, yang dilakukan sebaliknya. Kristus Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, yang dilakukan sebaliknya, diam. Firman Allah berkata, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Apa yang dilakukan? Ogah untuk memuridkan. Ogah untuk dimuridkan. Gak peduli namanya pemuritan. Jemaat Tuhan Yesus. Memuridkan sesama dan beri diri dimuridkan itu bagian dari perintah Kristus Yesus. Apakah kita serius dengan itu, jemaat Tuhan? Jika Anda dan saya telah percaya kepada Kristus, berilah diri dibaptis. Dan marilah bergereja. Hiduplah dalam rumah iman tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Firman Allah memerintahkan untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Jangan lakukan sebaliknya, mengisi hari demi hari dengan berbagai kekhawatiran. Lihatlah firman Allah di dalam Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Masa depan di masa pandemi ini, di dalam mata manusia kita sulit diduga. Tetapi perhatikan, setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menerima belas kasih Allah di dalam Kristus, memandang hari depan dengan sukacita. Kembali ke Raja Yerusalem di dalam Yosua pasal 10. Ia menghadapi masa depan dengan ketakutan. Dan untuk tanggapan atas ketakutannya, ia melawan Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Jadi saudara-saudariku, ingatlah baik-baik. Yosua pasal 10 merupakan firman Allah mengenai penghukuman dan juga peringatan kasih Allah kepada kita. Uluran kasih Allah kepada kita. Bagi yang menerima belas kasih Allah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, penghukuman tidak bagi Anda dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus. Seperti di dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Allah menganugerahkan kita iman percaya kepada Kristus Yesus. Itu adalah anugerah bagi Anda dan saya. Namun bagi yang belum di dalam Kristus Yesus, penghukuman Allah masih di atas Anda. Firman Allah hari ini adalah undangan untuk Anda datang dalam pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jika setelah mendengar firman Allah ini,
Hati Anda dibawa ke dalam kelemah lembutan untuk bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus melalui firman-Nya. Itu mutlak pekerjaan Allah Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Namun saya sedih jika ada yang mendengarkan firman Allah dan hatinya masih keras dan membatu. Mungkin ia berkata, itu kan dongeng. Itu tidak sesuai ilmu pengetahuan. Mana ada batu dari langit? Mana ada matahari berhenti? Atau mana mungkin saya menuruti firman Allah untuk mengampuni dia yang mengecewakanku? Bagaimana mungkin saya mengasihi dia yang berbeda dengan aku? Bagaimana aku mengasihi dia yang sangat-sangat mengecewakan hidup saya? Omong kosong itu dengan firman Allah. Yang berarti itu hidup dengan uang banyak. Karena uang itu beri hidup, bukan Allah. Saya butuh uang dan harta dan bukan Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudara-saudariku, jika Anda punya pikiran seperti itu, saya sebagai hamba Allah ingin katakan, jangan tunggu hari penghabisan itu datang. Jika hari itu datang, yang ada hanyalah penyesalan mendalam yang tidak mungkin diubah. Jangan tunggu nafas hilang dari hidung ini baru bertobat, karena itu sia-sia. Perhatikan, raja-raja tersebut dan rakyat itu pasti memohon ampun di ujung hidup mereka. Ampun, 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 ampun orang Israel, ampun, 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 jangan dibunuh, jangan dibunuh. Tetapi tidak ada yang dibiarkan lolos. Mereka semua dihabisi oleh pedang, oleh batu yang diturunkan Allah dari langit. Jangan tunggu tidak bernafas lagi baru bertobat, karena itu sia-sia. Kematian kekal itu nyata. Keterpisahan kekal dari Allah itu nyata. Neraka itu nyata. Jangan habiskan kekekalan Anda di dalam neraka. Saya mendoakan Anda untuk Allah Bapa bermurah hati kepada Anda. Dan Roh Kudus dengan firman Allah masuk dalam hati Anda. Saya tidak punya kuasa untuk mengkristenkan siapa yang mendengarkan firman Allah ini. Hanya Allah Bapa yang berkuasa membawa Anda dan saya menjadi murid Kristus Yesus. Ingat baik-baik. Raja-raja orang Amori itu mengandalkan benteng dan kubu mereka yang kuat. Namun semuanya hancur di tangan Allah melalui orang Israel yang hidupnya di perkemahan. Ego diri ini, uang dan harta, kenyamanan dunia ini tidak mungkin selamatkan Anda dan saya, manusia yang berdosa dari murka Allah. Izinkan saya membaca Ibrani 12 ayat 25-29 dalam versi Alkitab yang terbuka. Pastikanlah supaya jangan kamu menolak dia yang berbicara. Karena jika mereka yang menolak dia yang memberi peringatan dari bumi saja tidak dapat melepaskan diri, maka kita pun tidak akan dapat melepaskan diri dari dia yang memberi peringatan dari surga. Dahulu suaranya menguncangkan bumi, tapi sekarang ia berjanji, namun sekali lagi, aku tidak hanya akan mengguncangkan bumi, tetapi juga langit. Ungkapan sekali lagi menunjukkan tentang pemusnahan hal-hal yang dapat digoyahkan, yaitu semua yang sudah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak digoyahkan dapat tinggal tetap. Karena itu, setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah, yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tanya lagi dalam hati kita, masihkah kita kagum akan Kristus Sang Juru Selamat kita? Apakah itu mulai tergantikan dengan kekaguman akan harta kekayaan, akan pekerjaan, akan kuliah? Sekali lagi saya berkata itu tidak salah. Tetapi sekali lagi itu semua sarana untuk memberitakan Injil, sarana untuk menyatakan kasih Allah, sarana untuk memuridkan. Itu bukan tujuan hidup kita. Kekaguman utama kita adalah Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita. Syukur kepada Allah. Oleh karena pengorbanan Kristus Yesus, murka Allah ditimpakan kepada Kristus yang tersalibkan bagi kita orang berdosa. Lihatlah orang Gibeon dan Rahab sang pelacur yang berdosa diampuni dan dibawa masuk ke tengah-tengah umat Allah dan dapat melanjutkan hidup mereka. Dan hanya oleh belas kasih Allah, mereka yang berdosa, Anda dan saya, percaya kepada Kristus Yesus, bebas dari murka Allah pada akhir zaman dan hidup bersama dengan Allah selamanya di surganya yang mulia.
Kristus Yesus berkata, Ia akan memberikan hidup yang kekal. Saat kita menutup mata ini, nafas tidak ada lagi di hidung kita. Kita melanjutkan hidup kekal kita bersama dengan Kristus. Bagi Anda dan saya yang menerima belas kasih Allah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, hiduplah takut akan Allah. Jadilah hamba yang setia. Seriusilah firman Allah yang kita baca dan renungkan dengan nyata di kehidupan sehari-hari. Hiduplah dalam doa. Tataplah Kristus Yesus hari demi hari. Kasihilah Kristus, kasihilah sesama kita. Di setiap masa kehidupan, Kristuslah satu-satunya kubu pertahanan kita. Apalagi di masa pandemi ini. Sungguh nyata kubu pertahanan kita yaitu Allah yang hidup. Rendah hatilah, tunduk menghidupi firman Allah. Peganglah ikrar iman kita di dalam Yesus Kristus sampai akhir. Dan nantikanlah masuk ke negeri perjanjian yang kekal bersama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berita pengampunan dosa, untuk belas kasih Allah kepada kami orang berdosa selama kami hidup. Selama kami masih dapat mendengarkan firman Allah, itu adalah tanda Allah masih berbelas kasih kepada kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami belas kasih. Bagi yang belum percaya kepadamu, biarlah mereka datang dalam iman percaya. Bagi kami yang sudah hidup dalam belas kasih-Mu, biarlah kami hidup dalam hormat, takut, dan kagum akan Engkau. Menantikan Engkau datang kedua kalinya, membawa kami masuk ke tanah perjanjian yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.